Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Echa Danesa akan menyampaikan materi tentang paradigma Islam tentang ilmu. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama yaitu pengertian agama dan Islam. Selanjutnya itu peran Islam dari masa ke masa, peran Islam dalam kehidupan manusia, hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan, paradigma ilmu-ilmu Islam, dan hubungan Islam dengan budaya lokal. Langsung saja ke submateri yang pertama yaitu pengertian agama dan Islam. Agama dapat diartikan sebagai teks atau kitab suci, tuntunan, dan agama mengandung ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya. Sedangkan Islam berasal dari kata Arab as-salam yussalamu islaman yang secara kebahasaan berarti menyelamatkan. Dengan demikian, agama Islam merupakan agama yang mempunyai pengertian suatu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya yaitu peran Islam dari masa ke masa. Islam dari masa ke masa juga tidak pernah berkembang sejak masa Nabi dan sampai sekarang. Peran Islam dalam kehidupan manusia tepatnya menjadikan Islam itu sendiri sebagai objek kajian ilmiah atau cukup dijadikan pedoman hidup yang tepat perubahannya dan kekurangannya. Jadi peran Islam dari masa ke masa itu mengalami berbagai perkembangan yang sangat pesat. Ada zaman kejayaan dan zaman kemunduran Islam. Pada zaman kejayaan Islam banyak negara-negara di bagian barat yang akhirnya memeluk agama Islam. Selain itu, lahir pula banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang menciptakan berbagai teknologi seperti kedokteran, bidang astronomi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu peran Islam dalam kehidupan manusia. Menurut A.H. Hasanuddin mengemukakan beberapa fungsi agama yang secara umum dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu mendidik manusia jadi tentram dan damai, tabah dan tawakal, ulet dan percaya pada diri sendiri. Yang kedua yaitu membentuk manusia jadi berani, berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan dengan kesiapan mengabdi dan berkorban. Yang ketiga yaitu mencetak manusia jadi sabar. Yang keempat yaitu memberi sugesti manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat mulia seperti terpuji, penyantun, toleran, dan sebagainya. Sementara tujuan utama atau visi dari agama Islam itu sendiri berupa yaitu membangun persatuan umat secara teratur sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran Rasulullah dalam segala aspek kehidupan, usaha, dan pergaulan. Yang kedua yaitu memiliki syarat, sifat, ketentuan, kecakapan untuk memperoleh daya guna menyelamatkan bangsa. Yang ketiga yaitu menjaga tetap terpeliharanya hubungan baik, kerjasama, persatuan antar umat Islam dengan golongan lain yang dapat diperoleh faedah dan manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan. Tauhid mendorong manusia untuk menguasai dan memanfaatkan alam karena sudah ditunduk kepada manusia. Jadi, dalam tauhid ini mendorong manusia untuk menguasai dan memanfaatkan alam karena sudah ditundukkan kepada manusia. Jadi, kita sebagai manusia harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam pemanfaatannya agar keseimbangan ekosistem alam dapat terjaga. Selanjutnya yaitu sumbangan atau peran Islam dalam kehidupan manusia adalah terbentuknya suatu komunitas yang berkecenderungan progresif, yaitu komunitas yang dapat mengendalikan, memelihara, dan mengembangkan kehidupan melalui pengembangan ilmu atau sains. Pengembangan dan penguasaan sains bukan saja termasuk amal soleh, melainkan juga dari komitmen keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yaitu paradigma ilmu-ilmu Islam. Nurholik dalam bukunya pernah menjelaskan tentang hubungan baik organik antara iman dan ilmu dalam Islam. Menurutnya, ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk mempraktikkan dan memahami alam raya ciptaannya sebagai manifestasi dan penyikapan tabir dan rahasia-rahasianya. Dalam proses mengenal Tuhan, manusia hanya menerima tanda-tanda yang diberikannya. Selanjutnya, dikaji secara kolektif atau kelompok. Kajian terhadap manusia menghasilkan ilmu sosiologi, ilmu lingkungan, komunitas, hukum, ekonomi, sejarah, politik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hubungan Islam dengan budaya lokal. Agama Islam memberikan kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori akidah keislaman itu sendiri. Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama sebagai sebuah naratif yang lebih besar bisa secara pelan-pelan menyelipkan masuk ke dalam dunia lokal. Para ulama salaf di Indonesia rata-rata bersikap akomodatif. Mereka tidak serta-merta membabat habis tradisi. Jadi dalam penyiaran agama Islam di Indonesia, dalam penyebarannya itu, para ulama yang ada di Indonesia mengaitkan antara budaya lokal dengan akidah-akidah keislaman dalam penyebaran agama Islam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, yaitu Sunan Kalijaga berdakwah dengan menggunakan wayang kulit sebagai tradisi atau kearifan lokal dan juga penggabungan dengan akidah itu sendiri. Jadi antara budaya lokal dan akidah keislaman dapat saling melengkapi dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Selain itu, budaya seperti kasidahan dan sebagainya merupakan itu perpaduan antara budaya-budaya Islam dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Mungkin sekian yang pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.